Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, peserta MPLS online di SMA Negeri 1 Busongyu tahun pelajaran 2020-2021. Ini hari kedua kita mengikuti MPLS online. Pak berharap semoga kalian tetap semangat, sehat, karena kalian adalah generasi masa kini, generasi Z, kalian yang paling tahu tentang teknologi. Oleh karena itu, kami sebagai pembimbing, sebagai guru, ikut mengkondisikan kalian agar kalian juga memanfaatkan teknologi dengan baik, jadi tidak keluar dari jalur. Anak-anak sekalian, perkenalkan nama Bapak, Bapak Imade Diana Yusa, Bapak yang kemarin sering berkomunikasi dengan kalian lewat grup WA. Kali ini Bapak akan mencoba membawakan materi tentang ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Busongyu untuk tahun pelajaran 2020-2021. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini gambaran umum. Pasti kalian mengenal tokoh-tokoh ini kan? Yang di sini ada Goku, ini ada Luffy lewat One Piece, kalau Goku lewat Dragon Ball, kalau ini ada Bleach ya, si Ichigo, kemudian ini ada keren, ini ada si Naruto lewat Jurus 1000 bayangannya. Nah, kenapa Bapak tampilkan ini? Kalian pasti ingin tahu kan? Bahwa kartun ini menginspirasi kita. Kemampuan yang mereka dapat tidak mudah. Itu semua melalui proses latihan dan perlu bimbingan dari seorang guru. Jadi semua kemampuan itu, kemampuan yang potensi yang ada di dalam diri kalian itu harus dibimbing oleh seorang guru agar kalian benar-benar menjadi seorang atau manusia yang benar-benar potensinya diarahkan sehingga nanti berhasil di masa depan. Oke, lanjut. Nah, ini kalian pasti tahu kan, cerita yang pernah tenar dan tidak pernah habis di sepanjang zaman. Inilah cerita Mahabharata, tokoh-tokoh dari Pandawa, ada Yudhistira, kemudian ada Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dimana kalau kalian pernah membaca ini, termasuk juga kartun yang tadi, pernah menonton filmnya atau videonya, kalian pasti tahu semua kemampuan mereka tidak didapat dengan mudah, tidak hanya duduk diam kemudian dapat kemampuan, tidak. Mereka mengalami masa-masa yang sulit. Mereka mengalami masa-masa yang sulit, anak-anak. Jadi kalau ingin menimba atau mengasah kemampuan kalian, maka gunakanlah kemampuan kamu, gunakanlah semua potensi yang ada di dalam diri kalian, termasuk rela mengorbankan sesuatu untuk mencapai tujuan yang mulia. Sehingga dalam proses perjalanan berguru mereka dididik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti kita ekstrakurikuler di sekolah, kita akan diarahkan kalau pintar basket silakan ke basket, pintar silat silakan ke silat, pintar KSPM fisika ya, atau KSPM bahasa Jepang silakan ke sana. Sehingga nanti kalian memiliki kemampuan-kemampuan seperti tokoh-tokoh cerita. Dan dunia hayal itu menunjukkan refleksi di dunia nyata ya, sebagai bayangan. Seperti itu di dunia maya, mari kita wujudkan di dunia nyata. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu hasil dari ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Busongyu, bahwa kita pernah menjuarai kejuaraan basket. Ini putra putri semua juara, bahkan kita ada pemain terbaik, ada banyak piala yang dihasilkan. Oke, lanjut. Ini juga putrinya ya, putrinya juga tidak kalah dengan putra Semansap Jaya ya. Oke, ini juga ada di boxer, prestasinya juga banyak terukir. Juaranya di boxer juga tidak kalah dengan ekstra yang lain. Ini juga atlet kita yang hitam ya, yang menggunakan pakaian hitam. Kemudian selain ekstrakurikuler, kita juga ada gerak jalan 45. Dari tahun-tahun sebelumnya, kita akhirnya tahun kemarin kita berhasil mengikuti gerak jalan 45. Ini pesertanya utuh, tanpa ada yang pingsan, tanpa ada yang keluar di tengah jalan, semuanya utuh dan kuat sekali ya. Itu juga didapat melalui hasil-hasil latihan yang dibimbing oleh guru-guru kita di SMA Negeri 1 Busongyu.
Nah, oke, kita lanjut ke yang pertama. Ini adalah Pak Gede Teguh Mahayana. Beliau membina ekstra meditasi dan KSPN astronomi. Beliau juga nanti sebagai wakil kurikulum sudah diperkenalkan sebelumnya, mungkin di perkenalan guru kemarin. Nah, kemudian ini Pak sendiri, Bapak di nama Bapak Badiana Yusa, kemudian memegang nanti KSPM Fisika. Nanti yang suka fisika, mudah-mudahan ada yang suka ya. Kita bergabung, kita belajar bersama. Kemudian ada Pak Gede Sarawan, beliau memegang 2 ekstra yaitu KSPM Biologi dan Musik. Ada yang suka biologi atau musik silakan bergabung. Kemudian Bapak DRSWN Murjane, beliau memegang tabuh. Nah, ini kayaknya anak-anak ini banyak nih dari daerah-daerah, kemarin ada yang dari Kusung Biu, oke lah sudah banyak, ada dari Dikit, ada dari Kedis, itu seni-seninya di tabuh, silakan bergabung nanti. Kita lanjut Pak Wayan lain yang suka KSPM Fisika, mata pelajaran fisika, nanti di ekstranya ada KSPM Matematika. Kemudian ada Pak Gusti Martari, KSPM Pramuka, yang suka pramuka ya. Tapi kelas 10 wajib nanti pramuka kalau udah normal ya, kalau udah normal. Kemudian ada Pak Gede Darme, ini kalau yang suka atletik bergabung dengan beliau. Yang atletik banyak menorehkan prestasi, terutama porseni di tingkat kabupaten. Kemudian ada Pak Gede Oke, beliau membina karaoke, kemarin hasil binaan beliau lewat KUR PGRI pernah menjuara di kabupaten, juara 1. Kemudian Pak Koma Wiatnyane, beliau membidangi KSPAN, kelompok siswa peduli AIDS dan anti narkoba ya. KSPAN ya, KSPAN. Jadi yang ingin tahu tentang narkoba ya bagaimana dan AIDS juga silakan nanti bergabung. Kemudian Bu Kades Warnili nih, yang putri-putri ya, yang putri-putri jangan yang cowok ya, bergabung ke Tata Rias ya, teman yang suka Tata Rias ya, mempertebal atau mempertipis alisnya atau gimana make upnya itu yang putri ini, jangan yang cowok ya, yang cowok jangan bergabung nanti kamu cowok ganteng yang cantik nanti ya. Oke lanjut, Bu Putu Sari Pusparini yang suka bahasa Inggris, yang mau jadi kepariwisata, silakan bergabung dengan ibunya. Kemudian Bu Lu Intayani, ini kalau suka pesantian kalian silakan juga ya, mengkidung, kawin, budayakan budaya Bali harus dipertahankan dengan ibunya nanti Bu Lu Intayani. Kemudian Pak Permai Diasa, beliau ini mading yang suka anak-anak yang suka buat cerpen, puisi atau suka nulis-nulis berita, yang silakan bergabung dengan Pak Perma, ada mading dan jurnalistik. Kemudian Bu Kamang Widiani, meja jahitan. Nah ini juga kalau yang suka meja jahitan, nanti sekarang kan zamannya online, hasil meja jahitannya difoto, diposting, dekat-dekat Purnama Tilam atau Rainan apa, nanti kan ada pasti yang mau beli ya, penghasilan juga. Ini bergabung nanti dengan Bu Kamang Widiani. Kemudian Bu Kade Widya Srini yang suka kimia ya, pelajaran kimia juga silakan bergabung. Ini mau buat reaksi apa, ini bikin reaksi kimia apa, itu silakan dengan ibunya nanti. Kemudian Pak Gede Agus Artajaya dengan Pak Uke tadi karaoke, ini bapaknya udah sering tampil ini ya, buat album juga sudah pernah. Ini guru muda yang energik, nanti beliau akan membina kalian di karaoke. Kemudian Pak Ide Bagus Putra Kalusada, ini yang suka menghitung-hitung, ini anak IPS, anak IPA juga tidak masalah ya. Kalau nanti saya mau jadi pegawai bank gitu atau pegawai koperasi ya, belajar atau ekstra sama Pak Ide Bagus Kalusada ya. Selanjutnya ada Pak Kedus Diade. Nah, ini beliau membina ekstra badminton, yang suka main bulu tangkis ya. Beliau silakan bergabung dengan beliau. Ini juga pembina Gerak Jalan 45 kita kemarin yang lolos utuh ya, 45 kilo loh ya, bukan meter, 45 kilo. Kamu pernah jalan 45 kilo? Coba ya. Awas kram, tapi lewat latihan beliau tidak ada yang keren ya. Kemudian ada Pak Kato Parte. Nah, mau belajar TIK, mau mengenal dunia maya, ini ahlinya Pak Kato Parte. Tapi ada juga nanti gabung dengan guru-guru lain, ada pegawai juga yang bisa. Kita banyak punya tenaga IT yang bisa menjelajah dunia maya dan mengembangkan dunia maya itu sendiri. Kemudian ada Bu Lamira, ini pramuka ya, ini guru muda juga, membina pramuka untuk kelas 10 aja, ingat itu nanti kalau sudah new normal, tapi
wajib ikut pramuka. Pramuka mengajarkan kita bagaimana kita hidup di alam dan mandiri. Bersama juga Bu Sriwitari, ini juga pembina di pramuka. Ada Bu Desi lagi satu ya, Bu Desi pembina pramukanya. Tapi maaf ini kayaknya tidak ada fotonya. Lanjut ya, Pak Gede Agus Supriyogi, yang suka poli, nanti bergabung dengan beliau. Kemudian ada Bu Komang Tri Budi Utami, KSPM Bahasa Jepang. Ini silakan bergabung nanti di KSPM Bahasa Jepang. Mudah-mudahan yang mau berangkat ke Jepang mungkin bisa dibina sama beliau ya. Dulu kita biasanya kalau UN itu bahasa Jepangnya ya dapat 100 lah. Keren ini ya. Anak-anak dari SMA Negeri 1 Busungbiu dapat ujian nasional dapat 100 murni lagi ya. Kemudian ada Pak Putu Edi Parwate, yang beliau membina ekstra catur. Catur itu memerlukan tenaga yang berat loh anak-anak ya. Coba bayangkan kuda diangkat, benteng diangkat, ya kan? Oke, bercanda. Oke, silakan bergabung dengan Pak Edi. Kemudian sorry Pak Denny Mahardika, Pak Edi dulu sebentar ya. Udah buat video soalnya ini apa? PMR ya, PMR, bapaknya membina PMR. Silakan bergabung dengan PMR, Palang Merah Remaja, yang berani, yang menolong-nolong, ini menolong teman pingsan, menolong teman jatuh. Ini gimana caranya dengan Pak Denny? Ini juga energik sekali bapaknya. Nah ini selain guru dan pegawai di SMA kita juga ada pembina di luar dari guru dan pegawai yang ikut membantu membina potensi kalian di ekstrakurikuler. Salah satunya ini ada Kang Tutsu. Kang Tutsu ini pembina boxer yang tadi tampilan di awal, juaranya loh, banyak sekali ini boxer ya, anak-anaknya juga. Tapi kalau biasanya orang yang sudah terlatih yang ikut kegiatan seperti boxer, ada silat, biasanya dia semakin berisi semakin menunduk ya, bukan tambah cekak ya. Ini pembinanya juga ini kalian bisa lihat sendiri, tidak sombong dia itu. Jadi kalau biasanya yang sombong-sombong itu yang setengah-setengah sih kemampuannya. Ini udah dikasih contoh yang bagus sama pembina ya. Nah, nanti yang suka boxer silahkan bergabung dengan Kang Tutsu. Kemudian, nah ini yang cewek-cewek, cowok juga bisa. Kalau mau ikut ekstra tari sama Bu Karin, nanti ngajarin kita tari. Kalian ya, bukan kalian yang suka tari silahkan bergabung dengan Bu Karin. Terus ada Pak Jamrud. Pak Jamrud panggilannya ya. Jadi kalau nama aslinya Pak ada isi, soalnya kerennya dia Pak Jamrud. Ini juga sudah sering tampil ini ya, sering tampil di berbagai event. Punya grup musik juga. Dia adalah pembina musik di Semansap. Udah kemampuannya udah bagus ini, banyak punya murid. Kalian kalau mau ekstra dengan beliau, Pak yakin perkembangan musik kalian luar biasa. Kemudian ada di Tabuh, nanti ini Pak Budi Putrawan, ini salah satu yang ikut juga membuat tari kebesaran di sekolah. Kemampuan tabuhnya juga tadi dengan Pak Wayan Nurjana, luar biasa, ini keren ini pokoknya. Kalau mau bergabung nanti ya, mungkin kalian udah tidak sabar untuk masuk ya. Ekstranya luar biasa di SMA Negeri 1 Busungbiu. Kemudian ada Kadek Dwi Peranita, ini silat. Ini alumni sini, alumni SMA Negeri 1 Busungbiu. Waktu dia jadi siswa banyak sekali prestasinya ini, juara terus nih di silat. Jadi yang suka silat juga silakan ya. Tapi ingat, semakin berisi harus semakin merunduk. Nah, ada Pak Iwan dari ini guru muda juga dari pembina futsal. Futsal kita pernah juara di Seririt waktu itu, tingkat kabupaten kita juara di Seririt ya. Sering kita anak-anak itu motivasinya tinggi tentang futsal, dan hampir sebagian besar suka dengan futsal, nanti bergabung dengan Pak Iwan ya. Nah ini Pak Bayu Julio, tadi Pak Iwan juga, kebanyakan pembina ekstra kita itu alumni kita gitu. Tadi Pak Iwan, ini sekarang Pak Bayu Julio. Basket kan sekabupaten Buleleng kita ditakuti sebagai raja basket putra ya, raja basket putra. SMA Negeri 1 Busungbiu banyak sekali, bahkan kita pernah mempertahankan juara piala bergilir dari Undiksa. Kita dapat pialanya
sampai sekarang piala itu ada di SMA Negeri 1 Busongbiu. Ini Pak Bayu Julio juga alumni SMA Negeri 1 Busongbiu, sekarang pelatih basket. Silakan yang suka basket, putra maupun putri, bergabung dengan beliau, pembinaannya keren. Oke, itu saja tadi dari nama-nama pembina ekstra. Semoga kalian bisa membayangkan, oh saya mau ke sini nanti, saya mau ke sini. Ingat, berlatih keras, mau mengorbankan sesuatu untuk mencapai tujuan yang mulia, niscaya kalian akan berkembang. Ya. Nah, kemudian masalah penjurusan anak-anak. Masalah penjurusan besok, hari Kamis ya, hari Kamis akan ada tes. Nanti akan dijelaskan lagi setiap kelompok bagaimana teknik tes itu. Tes itu salah satu yang menentukan kalian dapat di kelas mana. Ini tesnya online loh, ya, tesnya online. Nanti akan dikirimkan linknya, kalian jawab. Nanti kita membuka 3 jurusan atau 3 program. Jurusannya yang satu jurusan IPA, ada terus kemudian jurusan bahasa, dan ada lagi jurusan IPS. Jadi 3 jurusan itu kita akan buka. Nanti kalian ikut tes, kemudian dinilai dari penilaian raport, minat dan bakat, dan nanti ditentukan oleh panitia apa saja penilaiannya. Kalian tinggal ikut di petunjuk di grup ya. Baik anak-anak, itu saja dari penjelasan dari Pak. Semoga kalian tetap semangat mengikuti MPLS ini. Ingat, kalian masih muda. Nah, kalian masih muda, masih punya potensi, punya masa depan yang cerah. Jadi tetap semangat, jangan aduh Pak susah Pak, masa yang muda bilang susah, yang muda-muda bilang susah, bagaimana yang tua-tua? Guru kita di SMA 1 Negeri 1 Busongbiu ini yang tua-tua semua belajar, teknologi semakin hari semakin berkembang. Jangan sampai kalian sendiri yang muda-muda ketinggalan dengan yang tua-tua. Apa kata dunia? Ingat ya, apa kata dunia? Oke, itu saja dari Pak. Mari kita akhiri materi dari ekstrakurikuler ini. Pak tutup dengan Param Santi saja. Terima kasih.